dari segala apapun yang Allah larang. Salah satu jalan meraih ketakwaan di bulan Ramadan adalah dengan mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti bertemu dengan yang namanya kematian. Ada 3 hal yang Allah rahasiakan dari kematian itu. Waktu. Kita gak akan pernah tahu ya Bu, kapan kita meninggal dunia. Apakah 1 tahun lagi? Apakah 1 bulan lagi? Apakah 1 jam lagi? Apakah beberapa menit lagi? Kita gak akan pernah tahu. Kematian. Dan Allah merasakan ada waktunya. Lalu yang kedua adalah tempatnya. Di mana kita akan meninggal dunia. Apakah Allah akan cabut nyawa kita ketika kita sholat di masjid? Apakah Allah akan cabut nyawa kita ketika di majelis? Apakah Allah akan cabut nyawa kita ketika di rumah sakit kembali? Allah akan sholat. Itu yang Allah rasakan tempatnya. Tidak ada yang tahu di mana tempat kita meninggal dunia kecuali Allah. Lalu yang ketiga adalah caranya. Bagaimana cara kematian kita? Apakah cara kematian kita itu disebabkan oleh sakit? Apakah cara kematian kita itu benar-benar dalam keadaan mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah ya. Amin ya Allah, ya Allah, itu para hadiah yang luar biasa. Karena kita udah tahu bahwa kehidupan yang paling abadi itu adalah di akhirat. Kita udah tahu orang tua kita, ataukah suami kita, ataukah saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Apakah mereka kembali lagi kepada dunia? Tidak. Karena kita sudah tahu bahwa akhirat adalah selama-lamanya, tempat yang paling abadi. Ini menjadi sebuah pengingat untuk kita di bulan Ramadan ini tentang kematian. Dan hikmah dalam mengingat kematian adalah jangan pernah menunda kewajiban, termasuk diantaranya adalah hutang puasa. Kita jangan sampai ngelalakan terhadap hutang puasa, melalaikan hutang puasa. Karena jika waktu kita sudah selesai di dunia ini, Allah akan menagihnya di akhirat. Lalu yang kedua adalah jangan menunda taubat sama Allah. Ya Allah, ampuni aku. Ketika kita berbuat maksiat, segera bertobat sama Allah. Tapi bukan itu berarti kita melalaikan kemaksiatan itu. Allah memang Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Allah tuh pasti mengampuni dosa-dosa kita. Tapi jangan sampai kita melalaikan terus berbuat maksiat. Allah Maha Pengampun. Jangan sampai seperti itu ya. Segera bertobat sama Allah. Kenapa kita sering lupa terhadap Allah? Karena kita lupa kalau kita itu adalah suatu dosa. Kenapa kita sering lupa sama dosa kita? Karena kita lebih sibuk dengan dosanya orang lain. Kenapa kita kayak gitu ya? Kita tuh lalai, tapi kita tuh sering lupa terhadap diri kita sendiri bahwa kita ini adalah penuh dengan celah, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa-dosa. Lalu yang ketiga adalah jangan menganggap remeh kemaksiatan. Dosa besar dan dimulai daripada dosa-dosa kecil yang terus sering kita lakukan. Jadi dosa besar kita awalnya dan dosa-dosa kecil yang terus-menerus kita lakukan. Nikmatnya ibadah didapat dari usaha menjaga diri dari kemaksiatan. Itu betul. Kenapa kita merasa kok aku puasanya biasa-biasa aja, kok aku baca Al-Quran kayaknya gak manis, kok aku ketika hadir di majelis ilmu biasa-biasa aja. Kenapa seperti itu? Mungkin karena istighfar kita belum sungguh-sungguh, taubat kita belum sungguh-sungguh, hati kita masih penuh dengan kemaksiatan dan hawa nafsu. Makanya dalam istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 kita bilang la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak disembah melainkan Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mampu mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Tapi dalam 100 kali itu berapa banyak kita ingat sama Allah? Dalam 100 kali itu zikirnya, berapa kali kita ingat sama Allah? Apakah kita sama sekali gak ingat sama Allah? 5 waktu kita sholat berhadapan dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
kita berhadapan dengan Allah. Tapi berapa kali dalam waktu itu kita ingat sama Allah? Terhitung ingat kita sama Allah ya Bu ya. Dalam lima waktu itu, sholat pun mungkin terhitung juga kita ingat sama Allah. Istighfarnya kita sungguh-sungguh, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, aku adalah pendosa, ya Allah, maafkan aku, maafkan aku. Ketika kita menghindari dari kemaksiatan, itu akan memudahkan kita merasakan kemanisan dalam ibadah sama Allah. Karena pada bulan spesial ini, bulan istimewa ini, yaitu bulan Ramadan, kita diberikan banyak sekali kesempatan yang lebih dalam beramal dan juga pahala yang berlimpah, Masya Allah. Karena semuanya dilipat gandakan ya, semuanya dilipat gandakan, termasuk sholat-sholat wajibnya juga, Masya Allah, kan sholat wajib itu pahalanya besar sekali, dilipat gandakan juga sama Allah ya. Dan tentu menjalankan puasa di bulan Ramadan ini berbeda dengan menjalankan puasa di bulan lainnya. Karena pada bulan ini, jika kita menjalankannya dengan serius, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Beneran Bu ini Mbak. Tadi sudah disebutkan ya. Jika kita berpuasa di bulan Ramadan, penuh keimanan sama Allah, imanan wahtisaban, penuh berharap sama Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga jikapun ini menjadi Ramadan terakhir kita, Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang kehidupan kita. Amin ya Allah.